Pemirsa, lagi-lagi kisah cemburu berujung maut kembali terjadi. Seorang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan harus kehilangan nyawa setelah dikeroyok oleh pacar sesama jenisnya bersama teman-temannya. Tak hanya itu, pelaku yang sudah gelap mata berusaha menghilangkan bukti kejahatan dengan cara membakar jasad korban. Jumat 11 Juni 2021. Warga di Desa Padelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang hangus terbakar di pinggir jalan poros perbatasan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung datang ke TKP bersama tim Inavis untuk melakukan olah TKP guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui korban memiliki ciri-ciri berusia sekitar 17 hingga 20 tahun dengan tinggi badan sekitar 160 cm dan memakai baju berwarna biru. Namun, tidak ditemukan satupun identitas yang ada pada korban. Selain itu, saat ditemukan, mayat dalam posisi telungkup dengan kondisi tangan terikat dan mulut yang dilakban. Diduga, mayat berjenis kelamin laki-laki ini adalah korban pembunuhan yang sengaja dibakar dan kemudian dibuang untuk menghilangkan jejak pelaku. Warga yang melintas di jalan kurang lebih jam 4 dini hari. Ya. Pertama dia melintas, dia lihat memang sebelah kirinya dia arah ke Bone itu seperti api. Terus seperti ada yang terbakar api. Namun dia tidak curiga apa-apa. Jadi ketika dia baliknya arah ke Makassar, dia lewat lokasi yang sama, apinya itu sudah tidak ada lagi, tapi kepulan asap. Namun kepulan asap, tapi karena mungkin materialnya sudah terbakar, jadi bentuk seperti mayat yang telungkup itu terlihat. Ketika si saksi itu melihat itu, ternyata ada mayat. Sehingga si saksi itu dia langsung melaporkan ke polsek terdekat, Polsek Malawa. Usai dilakukan olah TKP, jenazah tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan autopsi. Berdasarkan hasil autopsi awal, tim forensik Bidokes Polda Sulsel menduga jika kematian korban bukan karena dibakar, namun karena tindak kekerasan pada tubuh korban. Bahkan korban telah tewas selama 3 hari sebelum jasadnya dibakar oleh pelaku. Namun, tim forensik masih kesulitan mengenali korban karena jasadnya hangus terbakar beserta organ di dalam tubuhnya. Untuk mengungkap identitas korban, tim Lab 4 Polda Sulsel dilibatkan membantu pemeriksaan DNA. Selain melakukan autopsi terhadap jenazah, polisi juga melakukan rekonstruksi bentuk wajah untuk mengungkap identitas korban. 3 hari setelah penemuan jasad terbakar, identitas korban perlahan mulai terungkap. Polisi akhirnya selesai merekonstruksi bentuk wajah dari jasad tersebut. Dari hasil rekonstruksi sketsa wajah diketahui, korban berusia antara 16 sampai 20 tahun dengan bentuk wajah persegi, hidung pesek, dan gigi seri kiri atas berlubang. Selain itu, petugas juga menemukan fakta baru pada jasad korban, di mana terdapat keanehan pada salah satu organ vitalnya. Berbekal rekonstruksi sketsa wajah yang telah berhasil dibuat, polisi kemudian menyebarkan sketsa tersebut ke berbagai lokasi agar ada keluarga atau kerabat korban yang melihatnya. Upaya polisi menyebarkan sketsa wajah korban tidak sia-sia. Polisi akhirnya berhasil mengungkap identitas jasad yang terbakar itu. Seorang wanita yang merasa kehilangan anak mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus kehilangan anaknya. Dari hasil pencocokan sidik jari dan foto yang dibawa pihak keluarga, identitas korban akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Emrian Latif berusia 21 tahun, warga Jalan Palan Tikang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari hasil pengungkapan identitas korban, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan dibantu Polres Maros akhirnya menangkap 2 orang pelaku pembunuhan korban di wilayah Makassar. Tentunya bermula daripada adanya laporan daripada kemarin seorang wanita yang diduga sebagai ibu korban melaporkan anaknya hilang. Kemudian kita lakukan pencocokan identifikasi. Tim lapor
dan juga Dokes Polda Sulsel mencocokkan ada kemiripan. Sehingga dari situ kita bisa mengungkap kasus ini, dan hari ini 2 orang sudah kita amankan dan sedang kita interogasi, dan ini kemungkinan pelakunya lebih daripada 2 orang. Dan dari pengembangan penyidikan, polisi kemudian menangkap 6 pelaku lainnya sehingga total pelaku yang ditangkap menjadi 8 orang. Semua pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam pembunuhan sadis berencana tersebut. Berdasarkan penyidikan polisi, motif pembunuhan sadis ini akhirnya terungkap. Pembunuhan ini ternyata dilatar belakangi oleh asmara cinta segitiga sesama jenis, di mana salah satu pelaku berinisial MA cemburu dengan korban yang menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Terungkapnya cinta segitiga itu bermula saat tersangka MA mengajak korban berwisata. Saat itulah MA membaca percakapan korban dengan pria lain di ponsel korban. Karena cemburu, MA kemudian merencanakan membunuh korban dan mengajak tersangka lainnya untuk menganiaya korban di salah satu hotel. Motif dari kejadian tersebut antara lain adalah adanya rasa cemburu dari pelaku atas nama MA dan sakit hati karena korban mempunyai hubungan lain, hubungan sejenis dengan laki lainnya. Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku MA dan di hotel wisata 2 Jalan Haji Bau ini telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku MA dan Das alias D bersama-sama dengan ditemukan barang bukti terkait terjadinya tindak pidana tersebut. Total ada 9 tersangka dalam kasus pembunuhan sadis ini, di mana salah satunya adalah perempuan. Namun 1 tersangka lain masih melarikan diri. Para tersangka itu mempunyai peran yang berbeda, mulai dari ikut menganiaya hingga membantu membakar jasad korban. Ke-8 tersangka yang ditangkap dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan.